Selamat pagi para sahabat Mutiara Sabda AMC Purere yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan Fransiskus Salib Anggoro. Semoga sahabat Purere dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November adalah hari biasa pekan pertama Advent. Sobat AMC yang terkasih, marilah kita renungkan bacaan hari ini yang diambil dari Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Dalam bacaan liturgi hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang kasih dan iman. Dalam hidup ini, kita sering melihat atau mendengar masalah-masalah yang dialami oleh orang lain. Akan tetapi, kebanyakan orang termasuk kita juga kadangkala tidak peduli atau cuek, bahkan mentertawakan. Atau yang lebih parah lagi, merekam dan mempublikasikannya. Contohnya banyak di sekitar kita. Salah satunya orang yang tergelincir dan jatuh karena kulit pisang. Apa reaksi kita? Tertawa dahulu, bukan yang menolong. Bagaimana kalau apa yang dialami orang lain tersebut menimpa diri kita dan orang di sekitar kita acuh tak acuh pada kita? Tentunya sangat tidak mengenakan hati kita, bukan? Dalam Matius ayat ke-6 dituliskan, "Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Perwira dari bacaan hari ini merasa simpati dan empati atau ikut merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh hambanya yang sedang sakit. Dan ia bertindak secara nyata dengan mencari Yesus yang ia percaya dapat menyembuhkan. Dan Yesus pun memberikan jawaban yang langsung, yang melegakan hati dengan kata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Bagaimana dengan kita? Apakah dengan spontan kita langsung memberikan pertolongan bila ada seseorang memohon pertolongan, atau kita masih pikir-pikir, untungnya apa ya buat kita? Ruginya apa ya buat kita? Kasih itu timbul karena rasa simpati, empati, dan bertindak secara nyata. Kasih sudah kita bahas, sekarang kita bahas tentang iman. Dalam Matius bab 8 ayat yang kelima dikatakan, "Datanglah seorang perwira mendapatkan dia ini adalah Tuhan ya, dan memohon kepadanya." Dan pada ayat 8 dikatakan, "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.'" Secara sederhana, iman dapat diartikan dengan percaya, rasa percaya. Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, maka banyak orang menjadi percaya, termasuk juga perwira dalam bacaan di atas. Maka begitu perwira tersebut mendengar Yesus datang ke daerahnya, maka bergegaslah ia mencari untuk meminta bantuannya. Ini merupakan kepercayaan yang pertama. Dan kepercayaan yang kedua adalah meminta Yesus cukup berkata sesuatu tanpa harus datang. Maka akan terjadi kesembuhan pada hambanya. Apakah kita masih merasa takut dengan situasi saat ini? Tentang kesehatan kita, tentang pekerjaan kita, tentang pendidikan kita, tentang masa depan kita. Apakah kita sampai saat ini masih memiliki rasa percaya akan keselamatan yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus pada kita? Iman bukan saja hanya sebatas percaya. Pembahasan iman ini banyak dijelaskan dalam kitab suci maupun dalam magisterium Gereja Katolik. Saya ambil
sedikit saja dari kitab suci. Contoh dalam Ibrani bab 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Efesus bab 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Dalam Yakobus bab 2 ayat 22, 24 dan 26, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman, sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan demikian sangatlah erat hubungan iman dan kasih, sebab keduanya adalah karunia Roh Kudus. Iman, pengharapan, dan kasih adalah kebajikan ilahi yang menghantar kita kepada keselamatan kekal oleh Kristus. Dan yang terbesar dari semua ini adalah kasih. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Korintus bab 13 ayat 13. Akhir kata, para sahabat AMC, marilah kita memiliki iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih. Dan kita terus menjadi pribadi-pribadi yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.